Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin meminta perhatian dari para pemirsa. Bagaimana sikap Ibn Taimiyah selaku gembong ulama Wahabi terhadap kedudukan Imam Hussein di hadapan Yazid bin Muawiyah? Dalam kitab Minhajus Sunnah, karangan Ibn Taimiyah, jilid 4, cetakan pertama tahun 1986, halaman 527 sampai 528. Ibn Taimiyah berkata, jika seorang khalifah sudah memimpin seperti Yazid dan Abdul Malik serta Mansur juga selainnya, namun ada yang mengatakan wajib untuk menolaknya dari kepemimpinan tersebut dan memeranginya sehingga dapat diambil alih oleh selainnya, sebagaimana yang telah dilakukan dari pendapat penghunusan pedang. Ini adalah pendapat yang rusak. Kami tegaskan, ini pendapat yang rusak karena kerusakan perbuatan ini lebih besar daripada kemaslahatannya, sampai kalimat dan perbuatannya tersebut akan melahirkan keburukan yang lebih besar dibandingkan kebaikan, sebagaimana penduduk Madinah yang memberontak kepada Yazid. Di sini Ibn Taimiyah sangat mendukung kepemimpinan Yazid, bahkan dengan berani dia menyalahkan para penduduk Madinah yang tidak mau membaiatnya. Pada halaman 530, Ibn Taimiyah berkata, jadi jelaslah bahwa perkara ini berdasarkan apa yang telah dikatakan mereka, yaitu para sahabat, bahwa di dalam kepergian atau kebangkitan Al-Husain tidak ada kemaslahatan agama ataupun dunia, tetapi kaum lalim itu telah menguasai cucu Rasulullah hingga mereka membunuhnya dalam keadaan teraniaya dan kesyahidan. Sementara keluar dan terbunuhnya Al-Husain termasuk kerusakan. Hal demikian tak akan terjadi apabila dia tetap tinggal di tempat tinggalnya. Sesungguhnya di dalam niatnya untuk memperoleh kebaikan dan menolak keburukan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dengan kepergiannya itu menambah keburukan. Kami tegaskan, kepergian Al-Husain ke Karbala dalam pandangan imam besar Wahabi merupakan keburukan. Lagi-lagi Ibn Taimiyah di sini menunjukkan taring keberaniannya dengan menuduh cucu kesayangan Rasulullah telah berbuat keburukan dikarenakan beliau tidak membaiat pemimpin yang dicintai oleh Ibn Taimiyah dan kelompoknya. Kami minta pada para pemirsa untuk memperhatikan kembali bahasa khusus yang diramu oleh Ibn Taimiyah untuk memojokkan Al-Husain. Pada halaman 543, Ibn Taimiyah berkata, dan apa-apa yang berhubungan dengan kasus ini mesti diketahui bahwa sosok agung di dalam keilmuan dan agama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka sampai hari kiamat, baik itu ahlul bait atau selain mereka, terkadang berijtihad bersamaan dengan prasangka dan hawa nafsu yang tersembunyi, maka didapati dengan sebab tersebut hal-hal yang tidak pantas untuk diikuti, walaupun dia salah satu sosok wali Allah yang bertakwa. Dengan kata lain, Ibn Taimiyah berpendapat, sekalipun ijtihad itu datangnya dari Al-Husain selaku cucu Rasulullah dan telah dijamin surganya, tidak harus diikuti, karena beliau dianggap oleh Ibn Taimiyah telah memberontak kepada pemimpin yang sah. Tidak cukup dari itu, Ibn Taimiyah membawakan beberapa riwayat yang tujuannya untuk mengukuhkan kursi kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, sehingga nantinya apa balasan bagi Al-Husain dan selainnya yang tidak membaiat Yazid. Dalam kitab Majmu Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, jilid 35, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad tahun 2004, halaman 12, Ibn Taimiyah berkata, adapun para ahli ilmu dan agama juga kemuliaan tidak memberi keringanan bagi seorang pun terhadap hal-hal yang telah dilarang Allah, yaitu melanggar pemimpin, menipu mereka, juga memberontak kepada mereka dengan berbagai cara, sebagaimana yang telah diketahui dari kebiasaan ahlu sunnah dan agama, baik yang dahulu maupun yang sekarang, dan dari perjalanan hidup selain mereka, sampai kalimat dari Nafi. Dia berkata, Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muti ketika peristiwa Al-Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Muti berkata, berilah Abu Abdurrahman atau Ibn Umar bantal. Maka Ibn Umar berkata, saya datang kepadamu tidak untuk duduk, namun saya datang kepadamu untuk mengabarkan kepadamu suatu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah.
Di sini Ibn Taimiyah ingin menggiring para pembaca kitabnya secara perlahan-lahan untuk meyakinkan dan menilai bahwa kehidupan akhir Al-Husain mati jahiliyah karena menentang kekhalifahan atau pemimpin yang dianggap sah oleh Ibn Taimiyah. Sementara ulama Ahlus Sunnah yang asli memposisikan Al-Husain di pihak yang benar. Dalam kitab Ar-Rad 'alal Muta'assibil Anid karya Ibnul Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2005, halaman 78. Ibnul Jauzi berkata, sifat imam dan syarat kepemimpinan telah terkumpul pada diri Al-Husain dan tidak ada yang dapat menandinginya satupun dari manusia di zamannya. Sangat jelas apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi bahwa Al-Husain layak menjadi khalifah di saat itu karena beliau telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1983, halaman 120. Az-Zahabi berkata, dan kedua putranya, yaitu putra Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain, merupakan dua cucu Rasulullah dan tokoh pemuda ahli surga. Jika keduanya menjadi khalifah, maka hal tersebut sangat layak. Di sini Imam Az-Zahabi pun mengakui bahwa Al-Hasan dan Al-Husain layak menjadi khalifah, namun hanya saja para pencinta Bani Umayyah merasa keberatan akan hal itu. Sekarang mari pemirsa simak baik-baik bagaimana komentar ulama Ahlus Sunnah yang asli, yaitu Asy-Syaukani, sehingga nantinya kita dapat membedakan sikap Ibn Taimiyah dengan beliau tentang kepribadian Al-Husain. Dalam kitab Nailul Autar karya Asy-Syaukani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13 yang diterbitkan oleh Darib Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 469. Asy-Syaukani berkata, akan tetapi tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk merendahkan sosok dari salafus soleh dan dari keluarga Nabi serta selainnya yang memberontak kepada imam zalim karena mereka melakukannya dengan ijtihad sendiri, sementara mereka adalah sosok yang paling bertakwa kepada Allah serta paling taat dengan sunnah Rasulullah daripada sekelompok ulama yang datang setelah mereka. Sebagian ulama seperti Al-Karamiyah dan yang sejalan dengan mereka telah berlebihan menilai hadis ini sampai mereka menghukumi Al-Husain sebagai pemberontak kepada peminum khamr yang suka mabuk-mabukan. Seorang yang telah merobek kehormatan syariat yang suci, yaitu Yazid bin Muawiyah. Alangkah anehnya perkataan yang membuat bulu kuduk merinding dan batu karang akan terpecah jika mendengarnya. Luar biasa pernyataan tegas dari Imam Asy-Syaukani tentang kepribadian Yazid bin Muawiyah yang sangat jauh berbeda dengan pandangan Ibn Taimiyah dan para pengekornya. Sudah sering kami katakan bahwa kelompok ini seakan memiliki kebencian dalam kepada keluarga Nabi dan mereka pun tidak memiliki rasa takut apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi tentang keluarganya. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 161. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda sampai kalimat, jikalau seseorang beribadah di antara rukun dan maqam, lalu dia melaksanakan sholat serta puasa, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci Ahlul Bait Muhammad, dia akan masuk neraka. Al-Hakim berkata, hadis ini hasan sahih sesuai syarat Muslim. Namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim.